Monster Sia Agung. Monster Sia Agung, aku datang. Saudara-saudara aku membuka jalan untuk kalian. Ah, Aku merindukanmu. Aku ingin merapikan penampilan. Masih ingat janji itu? Identitas Zhao Zhao tidaklah sedikit. Tiba-tiba muncul di supermarket kecil kita. Kamu tahan sebentar ya, mungkin akan sedikit sakit. Aku akan pelan-pelan. terima kasih Dewa atas penyelamatannya. Dari semangkuk mie instan, hingga obat antibiotik, dan truk berat hari ini. Siapa yang menyangka, putri kerajaan yang jatuh miskin waktu itu, dengan dukungan barang-barang modern dariku, bisa melangkah naik menjadi penguasa tertinggi, menjadi Ratu Sia Agung yang ditakuti. Ah Fan, tunggu sampai kamu membantuku meratakan rintangan terakhir musuh. Aku akan mengumumkan pada dunia, mengadakan pesta pernikahan yang megah, memberitahu seluruh dunia, Ye Fan adalah suamiku. Xiao Yue adalah putriku. Zhao Zhao, tunggu aku. Ah, Nasi sisa. masih berani tidak makan nasi sisa. Kamu anak liar tanpa nama dan status. Benar-benar menganggap dirimu tuan putri. Ayahku adalah pahlawan Sia Agung. Dia akan kembali melindungiku. Pahlawan apa? Hanya pedagang kecil yang menumpang kekuasaan ratu. Yang mulia sama sekali tidak mencintaimu. Ayah ibumu tidak mencintaimu kalau kamu berani membangkang lagi. Jangan harap bisa makan selama sebulan. Aduh. Ayah, cepatlah kembali. Xiao Yue sangat merindukanmu. Xiao Yue, ayah sudah kembali. Aku membawakan mainan paling populer saat ini. Ah. Ayah, akhirnya kamu kembali. Xiao Yue sangat takut. Luka di wajahmu. Siapa-siapa yang berani memukul putriku? Cih. Pahlawan Ye sudah kembali. Kebetulan Bibi bisa memberimu pelajaran. Anakmu tidak tahu aturan luka di wajahnya. Kamu yang melakukannya. Kalau iya, memangnya kenapa? Anak liar tidak mengerti aturan istana. Bibi harus memberinya pelajaran. Lagi pula, kau rakyat jelata juga berani ribut di istana. Xiao Yue baru 6 tahun. Bagaimana bisa kamu tega memukulnya? Ayah, jangan bertengkar dengan Bibi Ning. Xiao Yue tidak sakit, sungguh tidak sakit. Maafkan ayah Xiao Yue. Ayah yang tidak berguna. Tidak bisa menjagamu dengan baik. Xiao Yue ini ayah bawakan khusus dari dunia modern untukmu. Wah, boneka yang sangat cantik. Ayah, bolehkah aku memilikinya? Mereka bilang aku tidak pantas. Kamu adalah putriku Ye Fan. Kamu pantas mendapatkan hal terindah di dunia ini. Ambillah, keberadaannya adalah kesalahan. Seorang anak liar tanpa status. Atas dasar apa tinggal di istana dan hidup enak? Hari ini akan kuberitahu atas dasar apa. Atas dasar apa? Hari ini akan kuberitahu atas dasar apa. Dasar apa? Ye Fan, kamu berani memukul Bibi Ning. Aku adalah pengasuh yang mulia. Kau percaya tidak aku akan lapor yang mulia sekarang, agar dia memenggalmu dan anak liar ini. Bagus, aku juga mau ke istana Yang Xin menemui yang mulia. Aku mau bertanya padanya. Bahkan seorang pelayan berani menindas darah dagingnya. Siapa yang sebenarnya berkuasa di Sia Agung ini? Ayo. Kau berhenti, kau tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Istana punya aturan istana. Tanpa panggilan yang mulia. Siapapun tidak boleh masuk ke istana Yang Xin. Termasuk kamu. Pelanggar akan dihukum mati tanpa ampun. Xiao Yue, hari ini ayah pasti akan menuntut keadilan untukmu.
Musuh sangat kuat. Mereka suka membantai. Afan harus selamat. Orang rendah Ye Fan datang. Yang mulia meskipun sibuk urusan negara, harus menjaga kesehatan tubuh. Lihatlah Anda begitu lelah. Anda jadi kurus, mari. Makan buah leci. Kalian memang perhatian. Inikah rumah yang aku lindungi mati-matian? Inikah istri yang menungguku pulang? Ye Fan, kamu kenapa? Xiao Yue main game sama ayah ya. Kamu tutup telingamu. Hitung dalam hati. Hitung sampai 100 ayah akan kembali. 1, 2, 3, 4. Kamu sudah kembali. Apa yang kalian lakukan? Wah, bukankah ini pahlawan besar kita? Tuan Ye, Yang Mulia sedang reuni dengan kami teman masa kecil. Apa kamu keberatan? Tuan Ye, tempat ini adalah istana, bukan supermarket kecilmu. Meskipun kamu berjasa pada Yang Mulia, tapi harus tahu posisi diri sendiri. Tahu posisi. Aku adalah suami Zhao Zhao dan ayah Xiao Yue. Posisi apa yang perlu aku sadari? Ye Fan, jangan lancang. Tuan Su dan Jenderal Zhao adalah tangan kanan saya. Keluarga mereka adalah pilar Xia Agung. Kami hanya sedang mendiskusikan urusan negara. Urusan negara. Memakai baju tipis di kamar tidur membahas negara Li Zhao. Kamu anggap aku bodoh. Lancang berani membantah Yang Mulia. Pengawal Afan. Di hatimu. Bukankah aku wanita yang genit dan nakal? Ye Fan. Aku lelah, kamu keluarlah. Kelihatannya, Xiao Yue terluka juga karena izinmu. Aku yang terlalu bodoh. Aku malah percaya ucapan ratu. Tentang sehidup semati. Xiao Yue terluka. Sekarang bagaimana? Apa parah? Panggil dokter istana. Jangan pura-pura. Aku berperang di luar. Xiao Yue selalu ditindas Bibi Ning di rumah. Kalau bukan karena ada yang mengizinkan, mana berani pelayan tua itu melakukan hal ini? Putriku. Beraninya mereka. Yang Mulia, Tuan Ye sepertinya bukan orang dalam istana. Tapi dia terus mencampuri urusan istana. Apakah ini pantas? Hanya seorang pelayan yang kurang ajar. Seret keluar dan hukum mati saja. Soal Xiao Yue, aku akan mengirim orang untuk menghiburnya. Kamu seorang pria. Jangan ikut campur urusan belakang istana. Urusan belakang istana. Putri kita ditindas. Kamu bilang ini urusan belakang istana. Li Zhao. Aku dan Xiao Yue sebenarnya kamu anggap apa? Bagus-bagus sekali. Manusia harus tahu diri. Ye Fan Yang Mulia masih memikirkanmu. Tapi Ratu punya kesulitannya sendiri. Kalau kamu terus ribut begini, hanya akan membuat Yang Mulia semakin sedih. Pergi kalian lancang. Ye Fan, kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Tentu saja aku tahu. Aku bicara dengan Ratu Agung yang tinggi hati. Dengan wanita yang tak peduli putrinya terluka, yang hanya sibuk bermesraan dengan dua pria. Lancang pada Ratu. Berani tidak sopan pada Yang Mulia. Pengawal tangkap pemberontak Ye Fan ini. Katakan sekali lagi Yang Mulia. Aku mohon kembalikan Zhao Zhao padaku. Zhao Zhao yang 7 tahun lalu memelukku. Yang bilang akan sehidup semati denganku. Yang berjanji setelah aku mengalahkan musuh akan mengumumkan pada dunia cukup. Zhao Zhao Ye Fan. Aku terlalu memanjakanmu. Membuatmu lupa batas antara raja dan bawahan. Yang Mulia Tuan Ye ini membangkang. Menurut hukum Xia Agung, Harus dipenggal. Hari ini aku ingin mengingat. Jasamu berperang di luar. Merayakan kemenanganmu. Tapi karena kamu tidak tahu aturan.
Maka pergilah ke penjara langit untuk merenung, introspeksi diri. Kamu mau menjebloskanku ke penjara. Aku menyuruhmu ke penjara untuk menenangkan diri. Pengawal. Bagus. Bagus sekali alasan menenangkan diri. Li Zhao. Aku bertaruh nyawa di luar untukmu. Inikah balasannya aku Ye Fan meski sangat mencintaimu. Bukanlah seorang pria bodoh tanpa harga diri. Lepaskan aku, lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. $499.500. Kenapa ayah belum keluar juga? Ayah, kenapa? Kenapa mata ayah berkedip? Semua baik-baik saja Xiao Yue, aku akan melepaskanmu. Ayah di sini Xiao Yue, oke. Xiao Yue. Xiao Yue sayang, ayah tidak apa-apa. Ibu juga sedang main game dengan ayah. Kamu pulanglah. Tunggu ayah dengan manis ya. Benarkah ayah tidak bertengkar dengan ibu? Benar. Ibu sangat sayang ayah dan Xiao Yue. Mana mungkin marah. Kamu pulang dan lanjut berhitung. Hitung sampai 10.000. Ayah akan kembali. Jangan banyak omong, jalan. Cepat. Ayah, 10.000 itu berapa? Xiao Yue hanya bisa hitung sampai 500. Kalau begitu, hitung 500 sebanyak 20 kali. Yang mulia Ye Fan benar-benar tidak tahu diri. Jangan marah, kami berdua akan selalu menemani Anda. Aku sudah menghukumnya. Para pejabat mundurlah. Yang mulia, kenapa tidak beritahu kesulitan Anda pada Tuan Ye? Keluarga Su dan Zhao menguasai politik sipil dan militer. Sebelum aku menghancurkan kekuatan mereka, hanya bisa pura-pura berpaling hati pada Su dan Zhao. Mengelabui mereka, membuat mereka lengah. 7 tahun ini berkat Avan yang bertarung untukku. Lolos dari maut berkali-kali. Baru bisa mengantarku ke tahta ini. Dia pikir setelah aku jadi ratu negara ini, tidak akan ada lagi yang menghina kami. Aku tentu tidak ingin mengecewakannya. Apalagi sekarang, adalah masa kritis melawan musuh. Aku tak ingin memecah konsentrasinya. Soal penjara langit uruslah dengan baik. Jangan biarkan Avan menderita sedikit pun. Dan Tuan Putri Xiao Yue, jika pelayan Ning berani kurang ajar lagi, bunuh dia baik. Terima kasih. Kamu orang pertama yang begitu baik padaku. Kamu cobalah. Enak. Wah. Ini makanan paling enak yang pernah ku makan. Avan. Aku mencintaimu seumur hidupku. Di setiap kehidupan. Setelah aku naik tahta, kamulah rajaku. Ternyata, sejak awal hingga akhir, aku hanyalah batu pijakanmu menuju puncak kekuasaan. Kak Ye. Tiesu, kenapa kamu datang, Kak Ye? Aku dengar kamu dikurung. Jadi aku buru-buru menjenguk. Sialan, kamu bertaruh nyawa demi yang mulia. Kenapa dia perlakukan kamu begini? Jangan dibahas, sudah berlalu. Kenapa tidak dibahas? Kak Ye, kamu sangat hebat di garis depan. Kamu mengendarai benda bernama truk itu, wah. Benar-benar seperti dewa turun ke bumi, membantai para musuh dengan mudah. Saudara-saudara bilang jasa utama pasti milikmu. Jasa utama. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Hei, itu hakmu.
Kali ini kamu membunuh jenderal musuh. Ratu pasti menaikkan pangkatmu, jangan dibahas. Ada apa? Semua jasa direbut oleh Zhao Hongwu. Pejabat istana bilang dialah pemimpin strategi perang. Aku hanya pelaksana. Yang mulia HMPH, dia tidak membela sedikitpun. Bahkan jasa militer Tiezu juga direbut. Pemerintahan ini dari atas ke bawah sudah busuk. Li Zhao, inikah caramu menjadi ratu? Apa kamu tidak malu pada prajurit yang mati-matian membelamu? Mungkin aku harus pergi. Tita Ratu Ye Fan punya kesetiaan yang patut dipuji. Tapi kata-katanya terlalu kasar. Hari ini dibebaskan. Berharap dia memperbaiki diri. Jangan lagi menyinggung Yang Mulia. Terimalah titah. Tuan Ye, kedepannya jangan impulsif lagi ya. Empat ratus. Aduh, tadi aku hitung sampai berapa? Bagaimana ini Xiao Yue lupa hitungannya? Apa ayah tidak akan kembali? Maafkan aku ayah, semua salah Xiao Yue. Salahmu ayah tidak kembali. Salahmu Xiao Yue. Xiao Yue. Xiao Yue, jangan takut. Ayah sudah kembali. Tidak apa-apa. Ayah, benarkah kamu sudah kembali? Aku tidak bermimpikan. Ayah benar-benar sudah kembali. Ayah, akhirnya kamu kembali. Xiao Yue sangat takut. Xiao Yue, jangan takut. Ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Maafkan ayah, nak. Ayah yang tidak berguna, membiarkanmu menderita. Xiao Yue, kamu mau ikut pergi bersama ayah? Maksudmu Ye Fan mau membawa putrinya pergi? Benar, pelayan King Er yang mendengarnya. Bagus. Biarkan dia. Ye Fan ini lumayan tahu diri. Kebetulan dia sudah membuat musuh ketakutan. Xia Agung kita akhirnya bisa bersatu sepenuhnya. Begitu rakyat jelata itu pergi, kita kurung Li Zhao, wanita itu. Aku sudah lama mengincar wanita itu. Sikapnya yang selalu angkuh. Nanti kita berdua bergantian jadi kaisar. Bergantian. Hahaha. Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu-ibumu dia. Dia sekarang sangat sibuk, masih banyak urusan negara. Apa ibu mengira Xiao Yue tidak mau ayah lagi? Walaupun Xiao Yue takut Nanining, tapi Xiao Yue masih ingin ibu memelukku seperti dulu. Benar bagaimanapun dia ibunya Xiao Yue. Darah lebih kental dari air. Mungkin. Aku harus memberinya kesempatan lagi. Halo Tuan Ye. Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Anda harus segera pulang. Aku segera pulang. Xiao Yue, nenekmu sakit. Kamu belum pernah bertemu nenek kan? Kamu mau ikut ayah pulang menjenguk nenek? Mau, ayo kita cepat pergi. Ayah, ini tempat apa? Ini jalan pulang. Xiao Yue, nanti apapun yang terjadi, harus pegang erat tangan ayah ya. Asal ada ayah, Xiao Yue tidak takut apapun. Wah ayah, tempat ini ajaib sekali. Seperti dunia peri di buku gambar. Ini adalah rumah ayah. Nanti juga akan jadi rumah Xiao Yue.
Xiao Yue suka rumah ini. Anak pintar, ayo. Kita ke rumah sakit lihat nenek. Aduh, Xiao Yue datang. Xiao Yue datang. Sini nenek lihat. Xiao Yue datang menjengukmu. Nenek harus cepat sembuh ya. Anak baik nenek demi Xiao Yue. Pasti berusaha sembuh. Tuan Yuan. Tuan Ye, organ tubuh ibumu tiba-tiba gagal fungsi. Pihak medis barat sudah berusaha maksimal. Apa aku tadi sudah memeriksa nadinya? Nyonya besar memang sakit parah. Tapi apa? Tuan silakan bicara. Waktu muda saya pernah baca buku resep kuno. Resep ini bisa memperpanjang nyawa orang yang sekarat. Tapi butuh ginseng 1000 tahun sebagai obat utama. Benda dewa semacam ini sangat sulit ditemukan di dunia nyata. Tahun-tahun ini aku sibuk berperang untuk Li Zhao. Tidak pernah berbakti pada ibu sehari pun. Anak ingin berbakti tapi orang tua tak bisa menunggu. Apakah ini hukuman langit untukku? Ayah, apa itu ginseng 1000 tahun? Susah dicari ya? Iya, susah sekali. Di istana ibu sepertinya banyak sekali harta karun. Apakah ada ginseng ini? Benar. Di gudang istana kuno, pasti ada obat langka seperti ini. Tapi Li Zhao tidak akan memberikannya padaku. Afan, sudahlah. Jangan buang-buang tenaga. Semua sudah takdir. Sebelum pergi aku bisa melihat Xiao Yue. Nenek sudah puas. Tidak boleh nenek, tidak boleh pergi. Xiao Yue baru saja kenal nenek. Ayah, ayo kita sama-sama mohon pada ibu. Baik. Kita pergi bersama. Tidak peduli dihina seperti apa. Harus bayar harga berapapun. Aku akan minta obat penyelamat untuk ibu. Ye Fan, Xiao Yue. Kenapa kalian datang? Xiao Yue berlutut. Yang mulia, kami ayah dan anak datang memohon satu hal. Ibuku sakit kritis. Butuh ginseng 1000 tahun untuk selamat. Mohon yang mulia berbaik hati. Berikan obat dewa itu pada ibuku. Ada apa sebenarnya? Ibu nenek bilang dia sakit sekali. Paman dokter bilang hanya ibu yang punya obat untuk nenek. Ah, Fan, Xiao Yue. Kalian bangun dulu baru bicara. Ibu, aku mohon. Xiao Yue benar-benar tidak mau kehilangan nenek. Yang mulia, aku tahu di antara kita ada salah paham. Tapi ibuku tidak bersalah. Dia seumur hidup berbuat baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Ibu, kalau ibu masih marah pada Xiao Yue, Xiao Yue rela menebus dosa dengan cara apapun. Asalkan ibu mau menolong nenek. Xiao Yue rela selamanya tidak membuat ibu marah. Rela setiap hari dengar kata-kata Bibi Ning. Rela setiap hari makan nasi sisa. Asalkan nenek bisa sembuh. Kasim Wang. Hamba di sini. Ambilkan ginseng 1000 tahun dari gudang negara. Tapi yang mulia itu peninggalan Ibu Suri untuk Anda. Dan sejak negara Xia Agung berdiri, hanya ada satu di gudang, cepat pergi baik. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu menyelamatkan nenek. Ayah nenek bisa selamat. Jangan senang dulu. Apa yang aku lakukan? Suami dan putri tercintaku berlutut memohon padaku. Aku malah masih ragu. Persetan dengan kekuasaan, persetan dengan kerajaan. Kalau kehilangan mereka, hidupku tidak ada artinya lagi. Ah, Fan, tenang saja. Penyakit ibumu pasti sembuh. Mungkin dia memang punya kesulitan.
Yevan sangat berbakti pada ibunya. Aku sangat tersentuh. Khusus menghadiahkan ginseng 1000 tahun, sebagai wujud bakti. Terima kasih Yang Mulia, Yang Mulia. Tolong jangan. Menteri Su, apa maksudnya ini? Yang Mulia, ginseng 1000 tahun adalah rahasia negara. 1000 tahun baru tumbuh satu, menurut aturan leluhur. Hanya keluarga kerajaan yang boleh memakainya. Hamba tahu Yang Mulia menyayangi rakyat. Tapi Tuan Ye mendapat hadiah tanpa jasa. Dikhawatirkan. Sulit membuat orang lain patuh. Sulit patuh. Aku justru mau lihat. Siapa yang tidak patuh? Yang Mulia Tuan Su benar. Ginseng 1000 tahun ini seharusnya diberikan pada pejabat berjasa. Hamba baru saja mengalahkan musuh, punya jasa perang yang hebat. Tapi ayah hamba karena bertahun-tahun perang, kesehatannya memburuk. Mohon Yang Mulia hadiahkan ginseng ini pada hamba, agar hamba bisa berbakti. Zhao Hongwu, kamu masih punya muka bicara jasa perang. Kamu jenderal yang tidak pernah ke medan perang. Dari mana jasa perangmu? Merebut punya siapa lagi? Lancang hanya orang istana belakang. Berani berteriak di ruang sidang. Mengganggu pemerintahan apa pantas? Aku mengganggu pemerintahan. Sepertinya aku terlalu banyak menang perang. Membuat kalian yang makan gaji buta kekenyangan. Setiap hari tidak bisa bedakan benar salah. Memutarbalikkan fakta. Mohon Yang Mulia hukum berat Yevan. Demi tegaknya hukum negara. Mohon Yang Mulia hukum berat Yevan. Demi tegaknya hukum negara. Inilah pilar negara Xia Agung. Jelas tahu Afan 7 tahun ini bertaruh nyawa. Punya jasa perang yang luar biasa. Membuat seluruh penjuru tunduk pada Xia Agung. Jelas tahu Zhao Hongwu hanyalah anak orang kaya yang tidak berguna. Su Wenxuan juga orang licik. Tapi tetap mengikuti keluarga Su dan Zhao melupakan budi. Menganggap rusa sebagai kuda. Yang Mulia bertahun-tahun Xia Agung selalu menang perang. Itu karena ada Tuan Ye. Tanya seluruh penjuru dunia. Siapa yang tidak tahu kehebatan monster Xia Agung? Perang melawan musuh kali ini. Garis depan korban berjatuhan. Kalau bukan Tuan Ye tepat waktu membawa truk, membawa gergaji mesin dan senjata sakti lainnya. Ratusan ribu prajurit Xia Agung pasti sudah gugur di medan perang. Hampir punah. Tapi dua pejabat yang tak pernah ke medan perang ini bukan hanya merebut jasa Tuan Ye, malah bersekongkol memfitnah Tuan Ye. Memfitnah pahlawan terbesar pendiri dinasti ini. Ini benar-benar konyol, memalukan dan menyedihkan. Bicara bagus Tiesu. Wang Tiesu, kamu memfitnah pejabat penting. Hamba hanya bicara fakta. Jenderal Wang biasanya pendiam. Sekarang berani kurang ajar di depan Yang Mulia. Jangan-jangan sudah disihir musuh. Sengaja mau merusak hubungan raja dan menteri. Pandai bicara ya. Pengawal Wang Tiesu berkhianat pada negara. Tangkap dia. Lihatlah Jenderal Wang. Ini mau memberontak. Tangkap, berhenti. Berhenti, dengar tidak, dia bukan pengkhianat. Jangan tertawa, jangan tertawa. Dilihat dari perilaku hamba, Wang Tiesu memang pengkhianat negara. Bahkan berniat memberontak. Berani memfitnah Tuan Ye jadi hantu pun aku akan mengejarmu. Yang Mulia, pemberontak ini masih berani sombong. Sepertinya memang benar dia pengkhianat. Mohon Yang Mulia bijaksana. Menurut hukum kita, harus dihukum mati dengan siksaan. Hukum 9 keturunan. Mohon Yang Mulia bijaksana. Mohon Yang Mulia bijaksana. Aku mohon padamu, jangan-jangan. Jenderal Wang berperilaku kasar menghina pejabat. Seharusnya dipecat dan diasingkan, tapi mengingat jasanya berperang bertahun-tahun. Hukum Jenderal Wang 50 pukulan, dan potong gaji setengah tahun laksanakan. Yang Mulia sungguh menyayangi rakyat. Menghadapi pengkhianat negara, masih bisa bermurah hati. Hamba juga punya permintaan yang tidak patut. Jika Yang Mulia menolak, mungkin hamba akan sangat sedih. Menteri Su, silakan bicara. Yang Mulia, Anda tahu hamba dibesarkan oleh nenek.
Hubungan hamba dengan nenek sangat baik. Tapi sekarang nenek sudah tua dan sakit-sakitan. Tabib bilang hanya ginseng 1000 tahun yang bisa menyembuhkannya. Hamba memohon Yang Mulia mengabulkan bakti hamba ini. Berikan ginseng 1000 tahun ini kepada hamba. Yang Mulia, Anda sudah berjanji memberikan ginseng itu padaku. Ibuku masih di rumah sakit, menunggu ginseng itu untuk menyelamatkan nyawanya. Yang Mulia, aku mohon padamu, Yang Mulia, aku mohon. Yang Mulia, aku mohon padamu. Ye Fan, begini saja. Aku tidak bisa memberikan padamu. Kamu bilang apa? Apa katamu? Negara adalah yang utama. Aku tahu baktimu tulus. Tapi keluarga Su dan Zhao sangat berjasa bagi negara. Tetua mereka juga adalah pejabat penting negara. Jadi ginseng ini dihadiahkan pada kedua menteri dulu. Soal ibumu, aku akan suruh tabib mencari cara lain. Terima kasih Yang Mulia. Cara lain. Ibuku hampir mati. Kalau dia tidak dapat ginseng itu, dia akan mati. Aku benar-benar orang paling bodoh di dunia. Ternyata masih menaruh sedikit harapan padanya. Berikan obatnya. Ye Fan, kamu mau apa? Ini titah Yang Mulia. Kamu mau membangkang? Aku bilang sekali lagi. Berikan obatnya padaku Tuan Ye. Utamakan situasi umum. Jika kamu bersikeras, Yang Mulia akan berada di posisi sulit. Posisi sulit. Situasi umum, omong kosong dengan situasi umum. Kembalikan, berikan padaku. Kamu mau memberontak ya? Berikan padaku. Berikan padaku, berikan. Seret dia pergi, berikan padaku, berikan padaku. Kamu pasti akan menyesal, pasti menyesal. Maafkan aku Afan. Hanya dengan cara ini aku bisa melindungimu. Gawat-gawat Yang Mulia. Panik begini tidak sopan. Ada masalah apa? Lapor Yang Mulia, Putri Xiao Yue. Putri Xiao Yue jatuh ke kolam taman kerajaan. Hidup matinya belum jelas. Kamu bilang apa? Saat hamba lewat taman kerajaan, melihat beberapa tuan muda mengelilingi Putri Xiao Yue. Lalu mendorong Putri Xiao Yue ke kolam. Sekarang belum berhasil diangkat. Xiao Yue, jangan takut. Ayah datang. Minggir. Ayah datang. Kalian masih bengong kenapa? Cepat tolong dia. Xiao Yue, jangan takut. Ayah di sini. Xiao Yue. Bibining, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia ini adalah tuan muda dari kediaman Adipati Zeng, membawa beberapa anak bangsawan. Mereka bilang Putri Xiao Yue adalah anak liar, tidak pantas tinggal di istana, lalu mendorongnya ke bawah. Hamba tidak berani melerai. Kamu gadis liar tanpa nama itu kan? Bukan, aku bukan. Lihat kamu mengotori bajuku Yang Mulia. Perlukah hamba melihat kondisi Putri Xiao Yue? Tapi Kasim Wang. Ini hanya kenakalan anak-anak. Yang Mulia sudah cukup lelah mengurus negara. Jangan ganggu Yang Mulia dengan masalah sepele. Benar kan? Yang Mulia. Benar. Mundurlah, jangan ganggu aku. Yang Mulia, medan di sini berbahaya. Tunggu hamba pakai strategi jitu. Pasti bisa mengalahkan musuh di sini. Hahaha, Yang Mulia. Putri Xiao Yue sakit, demam tinggi tak kunjung turun. Tidak lihat Yang Mulia sedang sibuk. Yang Mulia juga tidak bisa mengobati. Cari dokter sendiri sana.
Yang mulia, kemarin Putri Xiao Yue diganggu orang di taman kerajaan. Bajunya sampai dirobek. Aku tahu urusan istana belakang ini. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Xiao Yue adalah satu-satunya anakku. Dia tentu harus belajar kuat. Yang mulia bijaksana. Putri Xiao Yue memang butuh ditempa. Ini salahku, ini aku yang menyebabkan. Aku yang terus-menerus takut pada keluarga Su dan Zhao. Tidak berani melindungi Xiao Yue secara terang-terangan. Membuat semua orang mengira Xiao Yue tidak disayang. Sehingga bisa ditindas semaunya. Xiao Yue, bangunlah. Xiao Yue. Xiao Yue, buka matamu, lihat ayah Xiao Yue. Xiao Yue tidak berani. Xiao Yue, kamu jangan bicara sembarangan. Xiao Yue ini ayah Xiao Yue. Ayah. Fan. Xiao Yue. Apa ibu tidak akan memaafkan Xiao Yue lagi? Yang mulia Ye Fan benar-benar lancang. Hanya karena anaknya jatuh ke air, malah berani mendorong yang mulia. Diam kalian semua, diam. Xiao Yue, ibu akan pergi melihat ayah dan ibu. Xiao Yue, kamu jangan menakuti ayah, nak. Xiao Yue adalah putriku. Dia tidak boleh mati, kamu dengar tidak? Dengar tidak? Tabib Wang. Bagaimana? Yang mulia Tuan Putri sudah. Tabib. Putriku bilang dia akan panjang umur. Xiao Yue, bangunlah. Xiao Yue, ayah Xiao Yue kelak akan jadi anak baik. Supaya ibu menyukaiku. Xiao Yue sudah menjadi anak yang terbaik. Xiao Yue, jangan. Ibu, hari ini ulang tahun Xiao Yue. Aku tahu, bisakah ibu merayakan bersama Xiao Yue? Aku sangat sibuk. Kamu rayakan sendiri saja. Xiao Yue. Putriku. Ibu yang salah. Semua salah ibu. Xiao Yue, lihat ibu Xiao Yue. Semua salahku, aku yang tidak mau. Ah. Xiao Yue, kamu sudah bangun. Xiao Yue. Tidak apa-apa. Ayah tidak akan meninggalkanmu lagi, Xiao Yue. Xiao Yue. Syukurlah, tidak apa-apa. Syukurlah. Tutup telinga. Hitung dalam hati. 1, 2, 3. Siapa yang mendorong putriku ke air, katakan. Tidak peduli kalian kerabat kaisar atau bangsawan. Aku Ye Fan hari ini tidak akan melepaskan kalian. Yang mulia memfitnah keluarga kerajaan di Xia Agung. Bukankah itu hukuman mati? Memfitnah putriku ini yang disebut keadilan. Kamu bilang ini fitnah? Yang mulia. Tuan Ye hari ini berulang kali Memprovokasi kekuasaan kaisar. Memprovokasi pejabat. Entah yang mulia mau melindunginya sampai kapan? Aku sedang bicara padamu. Kaisar macam apa kamu? Kamu pria jahat yang berani menghina yang mulia. Percaya tidak, jenderal ini akan memenggalmu sekarang.
Berhenti. Semua berhenti. Xiao Yue jatuh ke air, aku juga khawatir. Tapi itu hanya kenakalan anak-anak. Kenapa harus dibesar-besarkan begini? Kenakalan. Kamu bilang ini kenakalan. Ini pembunuhan. Mereka ingin membunuh Xiao Yue. Anak keluarga kerajaan. Sejak kecil, memang harus belajar menghadapi bahaya seperti ini. Ini ujian yang harus dia lalui. Ujian. Hebat sekali alasan ujian. Li Zhao. Hari ini aku baru benar-benar sadar. Di hatimu selain para jenderalmu dan takhtamu masih ada apa lagi? Kasih sayang cinta. Di hatimu. Hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja. Aku adalah kaisar, harus tidak punya perasaan. Benar-benar keluarga kaisar yang paling kejam. 77, 78, 79, 80 Xiao Yue ayah. Kali ini Xiao Yue baru hitung sampai 80 ayah sudah kembali. Kedepannya ayah tidak akan membiarkan Xiao Yue menunggu lagi. Kita pergi. Kamu mau kemana? Pergi ke tempat yang tidak ada kamu. Mulai sekarang, kami ayah dan anak putus hubungan denganmu. Yang mulia, Tuan Ye hari ini hanya emosi sesaat. Semoga Yang Mulia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dasar pria tidak berguna. Hanya karena anak saja menangis terseduh-seduh. Sangat memalukan. Yang Mulia, menurutku kurung saja dia dan anak itu di istana. Supaya tidak keluar mempermalukan Anda. Jenderal Zhao, jaga ucapanmu. Xiao Yue adalah anakku. Adalah Tuan Putri. Hamba salah bicara, mohon Yang Mulia ampuni. Sudahlah. Aku lelah. Kalian mundurlah. Ayah, aku sangat dingin sekali. Ayah sekarang masak air panas untukmu ya. Li Zhao, kamu bahkan bisa menjadikan putri kandungmu sebagai batu asahan. Istana ini, bagi Xiao Yue, adalah neraka. Aku harus segera membawa Xiao Yue pergi. Mulai sekarang, ayah dan anak putus hubungan denganmu. Yang Mulia, bagaimana kalau beritahu saja Tuan Ye kebenarannya, biar dia menghadapi bersama Anda. Tidak bisa. Tidak boleh beritahu dia. Sifat Afan sangat keras. Kalau dia tahu, pasti akan bertarung mati-matian dengan keluarga Su dan Zhao. Aku tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Lagi pula, sekarang rencana sudah masuk tahap kritis. Hanya perlu sebulan lagi. Tidak 20 hari lagi. Hanya perlu 20 hari lagi. Aku bisa menghancurkan sebagian besar kekuatan Su dan Zhao di istana. Saat itu aku akan berikan pengampunan massal. Dan mengadakan pernikahan megah dengan Afan. Tapi Yang Mulia, Anda dan Tuan Ye karena salah paham, terus saling menyakiti. Hamba takut hati Tuan Ye akan hancur. Dan benar-benar pergi. Yang Mulia, apa Anda benar-benar tidak takut? Tuan Ye dan Putri Xiao Yue pergi. Kami ayah dan anak putus hubungan denganmu. Tidak boleh. Aku tidak akan izinkan Afan dan Xiao Yue meninggalkanku. Aku lakukan semua ini demi mereka. Demi keluarga kami bisa hidup bersama selamanya. Aku tidak bisa hidup tanpa Afan. Juga tidak bisa tanpa Xiao Yue. Yang Mulia, akhirnya Anda sadar. Asalkan Anda beritahu kesulitan Anda pada Tuan Ye. Tuan Ye begitu mencintai Anda. Pasti akan mengerti kesulitan Anda. Kasim Wang. Kamu ambilkan baju. Saat pertama kali aku bertemu Afan, besok aku akan katakan yang sebenarnya pada Afan. Baik. Sudah saatnya memberikan Xiao Yue, adik laki-laki atau perempuan. Wang Tiesu si bodoh itu, berani-beraninya membantu Ye Fan di pengadilan, membongkar rahasiaku. Benar-benar cari mati. Jenderal Zhao,
Aku punya rencana untuk menyingkirkan Wang Tiezu. 除掉王铁柱。 Coba katakan. Aku punya sepucuk surat pengkhianatan. 投敌信 Kamu bilang saja ditemukan di tenda Wang Tiezu. 驻营帐中搜出的。 Hahaha. Hebat, memang pantas disebut bintang sastra Xia Agung. Bahkan tulisan tangan bisa ditiru semirip ini. Aku mau Yevan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudara yang paling dia percaya dan dekat. Bagaimana karenanya? Mati di depan matanya. Nanti kekuatan militer garis depan akan jadi milikku. Bahkan barang-barang yang dibawa Yevan dari masa depan, semuanya akan jadi milik kita. Kasim Wang. Aduh. Kamu bilang aku bukan gadis remaja lagi. Pakai baju ini apa terlalu norak? Lalu riasan ini. 还有这步摇， Lebih baik ganti warna hijau saja ya. Dandanan ini juga. Apa terlalu berlebihan? Yang mulia, rapat pagi akan segera mulai. Rapat pagi hari ini batalkan saja. Yang mulia, Anda yakin? Sejak Anda naik tahta, bertahun-tahun, tidak pernah membatalkan rapat pagi. Yakin. Tidak ada yang lebih penting dari bertemu 更重要 Afan. 的 Aku bukan anak liar. Ayah tolong. Ayah tolong aku. Xiao Yue, jangan takut. Ayah di sini, Xiao Yue, jangan takut. Tidurlah, cepat tidur. Kondisi Xiao Yue tidak bisa ditunda lagi. Afan, hari ini aku akan beritahu semua kebenarannya. Ayah sekarang yang paling khawatirkan adalah saudara yang bertaruh nyawa dengan ayah. Aku akan wujudkan janjiku padamu, menikahimu dengan pesta meriah. Tunggu hari ini, ayah kirimkan logistik terakhir untuk mereka. Lalu bawa Xiao Yue pergi. Biar seluruh dunia tahu. Adalah pria yang paling dicintai Ratu Li Zhao. Adalah satu-satunya suamiku. Lihat daun ini. Sangat hijau. Afan. Afan. Yang mulia. Afan mana? Ibu-ibu datang melihat Xiao Yue. 看小月的吗？ Xiao Yue tidak mimpikan. Xiao Yue. Ayah mana? Ibu memeluk Xiao Yue. Mimpi yang indah sekali. Yang mulia, hamba dengar Tuan Ye mau antar logistik. 说要去送物资， Mungkin pergi ke kamp militer. Yang mulia, Tuan Ye benar-benar mencintai Anda. Tuan Ye pasti ingin bantu Anda tumpas musuh, agar Anda tenang tanpa beban. Kasim Wang. Kamu beritahu Departemen Rumah Tangga. Suruh mereka mulai diam-diam. Siapkan pernikahanku dengan Afan. Baik-baik. 是 Aku mau beri Afan kejutan. Tiesu, aku antarkan logistik. Tuan Ye, akhirnya kamu kembali. Kenapa kalian ini? Tiesu mana Jenderal Wang? Jenderal Wang, dia ditangkap apa? Kenapa Tiesu bisa ditangkap? Jenderal Wang dengar kamu pergi cari obat. Dia khawatir kamu ditolak. Dia pergi berdebat dengan Zhao Hongwu. Lalu, Zhao Hongwu memfitnah Jenderal Wang bersekongkol dengan musuh. Zhao Hongwu, lagi-lagi kamu, Tuan Ye. Hari ini mereka akan eksekusi. Jenderal Wang apa? Tiesu, karena aku. Demi aku baru menyinggung Zhao Hongwu. Aku harus menyelamatkannya. Waktunya sudah tiba. HMPH. Silakan.
Selamat datang Tuan Ye. Hahaha. Akhirnya datang juga. Hentikan eksekusi. Tiesu, aku datang. Tidak apa-apa kan Wang Tiesu itu difitnah. Kalian Zhao Hongwu yang menjebaknya. Aku mau minta Yang Mulia memutuskan. Tuan Ye ini adalah titah Yang Mulia. Siapapun tidak bisa mengubahnya. Mohon jangan menghalangi tugas. Tidak mungkin. Yang Mulia tidak mungkin tidak bisa bedakan benar salah. Pasti ada yang memalsukan titah. Pasti kalian kan. Kalian keluarga Su dan Zhao bersekongkol. Kak Ye percuma. Tiesu, aku tidak bisa menyerah. Orang barbar tidak bisa membunuhmu. Kamu tidak boleh mati di tangan orang sendiri. Kak Ye, aku Wang Tiesu. Seumur hidup ini bisa punya teman sepertimu. Sudah cukup, aku tidak takut mati. Aku hanya tidak rela. Aku tidak bersekongkol, tidak berkhianat, aku tahu. Kak Ye. Aku tinggalkan sesuatu untukmu di dapur. Di lemari buku pojok tenggara laci pertama. Waktunya sudah tiba. Jenderal Zhao kenapa belum diperintah eksekusi, ayo. Tarik Tuan Ye pergi. Beraninya kalian lepaskan aku. Lepaskan Su Wenxuan. Zhao Hongwu, aku mohon lepaskan saudaraku. Aku mohon pada kalian Ye Fan. Jangan mohon pada mereka. Jaga dirimu baik-baik. Jaga Xiao Yue baik-baik. Tiesu. Tiesu, saudaraku. Aku yang mencelakaimu. Aku salah padamu. Hahaha, saudaraku. Su Wenxuan, Zhao Hongwu, aku. Ye Fan bersumpah demi langit. Dendam ini pasti kubalas. Mulai hari ini, aku Ye Fan tidak akan beri logistik apapun untuk Xia Agung. Hanya sedikit rongsokan besi. Siapa yang butuh? Dia benar-benar tidak beri kita logistik lagi. Bocah ini biarpun tidak berguna. Tapi kalau perang tanpa logistik darinya memang susah. Juga monster Xia Agung itu. Cuma dia yang bisa mengendarainya, tidak dikasih. Juga tidak masalah. Dia punya kelemahan. Ada dua malah. Hahaha, kamu memang hebat. Afan. Afan, kamu kenapa? Apa kamu terluka? Afan, bicaralah. Aduh. Tiesu, Jenderal Wang. Maafkan aku. Aku yang salah. Sangat menyakitkan. Jenderal Wang sudah tiada. Maafkan aku. Afan. Kasim Wang periksa. Siapa yang berani bunuh Jenderal Wang Bai? Yang Mulia panggil kami, ada apa? Tidak tahu apa yang membuat Yang Mulia begitu marah. Benar, kenapa memukul kami? Kami salah apa? Masih punya muka bertanya. Aku justru mau tanya kalian, kapan Jenderal Wang berkhianat? Kapan aku perintahkan eksekusi mati? Atau mungkin, kalian berdua sudah menganggap diri kalian kaisar di Xia Agung ini? Yang Mulia sibuk sekali. Jenderal Wang berkhianat adalah kasus berat. Kami mengorbankan puluhan prajurit. Baru bisa menangkapnya. Jenderal Wang dieksekusi darurat. Aku dan Jenderal Zhao sepenuh hati untuk negara. Yang Mulia tidak akan terlalu menyalahkan kami kan? Lalu tuduhan Jenderal Wang berkhianat. Bagaimana cara buktikannya? Tentu saja ditemukan surat. Bersekongkol dengan musuh. Yang Mulia, tulisan itu persis sama dengan Wang Tiesu. Tidak mungkin salah orang. Kalian berdua benar-benar teliti ya. Hahaha, itu surat. Tulisan tangan.
Ku dengar Menteri Su dijuluki bintang sastra, sangat pandai menulis indah. Terutama meniru tulisan orang terkenal. Bisa meniru sampai persis asli. Hampir orangnya sendiri tidak bisa mengenali. Kalian berdua benar-benar anggap aku bodoh ya? Bagaimana ini, bagaimana ini? Yang Mulia benar-benar marah. Saudara Su, bicaralah. Pengawal seret mereka berdua. Gawat Yang Mulia. Laporan darurat perbatasan. Urusan ini akan aku hitung lagi dengan kalian nanti. 10.000 pasukan barbar sudah tiba di perbatasan Yanmen. Mata-mata melapor pemimpin barbar memimpin langsung, meminta perdamaian lewat pernikahan dengan Xia Agung. Jika tidak setuju akan serang dengan 100.000 pasukan. Ini 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang Mulia, negara kita baru saja pulih dari konflik internal. Prajurit lelah, kas negara kosong, mana ada tenaga untuk perang lagi. Hamba rasa jangan gunakan senjata lagi. Rakyat baru saja tenang. Kalau perang lagi rakyat akan menderita. HMPH. Hanya sekumpulan orang barbar. Yang Mulia beri hamba 100.000 pasukan elit. Hamba jamin bantai mereka tanpa sisa. Keberanian Jenderal Zhao patut dipuji. Tapi tahukah Anda 100.000 pasukan elit? Butuh berapa banyak gaji? Berapa banyak makanan? Simpanan perak Departemen Rumah Tangga. Kurang dari 30.000. Cadangan makanan hanya cukup untuk ibu kota. Selama setengah bulan, jika harus membiayai 100.000 pasukan lagi, hamba benar-benar tidak sanggup. Perkataan Menteri Su benar. Sejak pasokan logistik diputus, keuangan negara kita sangat kritis. Bahkan gaji pasukan perbatasan sulit dibayar. Lalu bagaimana? Masa harus tunduk pada orang barbar? Utusan barbar tiba. Kaisar Xia Agung. Saya atas perintah Han Agung datang melamar. Kudengar Xia Agung punya seorang putri. Sangat cantik. Sangat cerdas. Han Agung kami ingin menjadikannya selir. 2 negara bersekutu selamanya ini. Ide yang bagus. Pernikahan politik selalu jadi cara mengubah perang jadi damai. Benar, dinasti sebelumnya juga ada presiden seperti ini. Satu wanita demi kedamaian rakyat sangat sepadan. Dan lagi saya harus ucapkan selamat pada Yang Mulia. Kudengar kalian tidak akan membiarkan lagi monster Xia Agung yang bikin pusing negara kami ke medan perang. Bahkan sudah eksekusi jenderal terkuat Wang Tiezu. Sekarang tanpa mereka berdua, pasti bisa menyambut perdamaian bersama. Tuan Utusan, mari kita bahas soal pernikahan saja. Benar, urusan negara yang utama. Yang lain tidak perlu dibahas. Bagus. Han Agung kami bilang, jika Yang Mulia setuju, negara barbar kami akan segera tarik pasukan. Setiap tahun kirim upeti. Setiap masa datang berkunjung. Kami juga bisa sediakan kuda perang, bulu hewan, bahkan bantu kalian lawan pemberontak di selatan. Setiap tahun kirim upeti. Itu pemasukan yang lumayan. Benar, kuda perang sangat dibutuhkan negara kita. Kalau tidak setuju, maka kami terpaksa perang. 100.000 pasukan berkuda kami bukan pajangan. Sekarang tanpa monster Xia Agung dan Wang Tiezu, aku ingin lihat siapa lagi yang bisa menahan 100.000 pasukan kami. 100.000 pasukan berkuda. Kekuatan militer kita sekarang sedang kosong. Kas negara juga kosong. Mana ada uang untuk membiayai perang? Yang Mulia, hamba rasa sekarang saat yang tepat mengubah perang menjadi damai. Benar, satu wanita demi kedamaian. Kenapa tidak dilakukan? Entah Tuan Utusan. Maksudnya Tuan Putri yang mana? Tentu saja putri satu-satunya Yang Mulia, Putri Ye Xiao Yue. Han Agung kami menyebut nama dan menginginkannya. Kudengar dia punya darah yang berbeda. Anak yang dilahirkan pasti luar biasa. Ye Xiao Yue, bukankah dia Putri Ye Fan? Tapi dia baru 6 tahun. Yang Mulia ini adalah anugerah langit. Identitas Putri Xiao Yue istimewa. Jika dia digunakan untuk pernikahan politik, bisa menyelamatkan kerajaan, juga menunjukkan kebesaran negara kita. Benar. Lagi pula Ye Fan sudah tidak sopan pada Yang Mulia. Putrinya bisa berbagi beban negara. Anggap saja sebagai penebus dosa. Xiao Yue putriku. Apa benar harus dia?
Mohon Yang Mulia pikirkan negara. Utamakan rakyat. Mohon Yang Mulia pikirkan negara. Utamakan rakyat. Mengorbankan satu putriku. Demi kedamaian seluruh negeri. Dikabulkan. 3 hari lagi. Aku sendiri yang akan mengantar putri ke perbatasan. Saudaraku. Maafkan aku. Ayah. Ibu mau menikahkan Xiao Yue dengan kakek barbar. Nani bilang dia suka makan orang. Aku tidak mau menikah ke sana. Ayah tolong aku. Li Zhao. Harimau saja, tidak memangsa anaknya sendiri. Kamu malah mendorong putrimu ke lubang api. Kamu benar-benar sudah gila. Xiao Yue, jangan takut. Ayah bawa kamu pulang. Kamu tenang saja, ayah tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Setelah kita kembali ke dunia modern, kita tidak akan kembali lagi. Yang Mulia, hamba punya laporan penting. Tadi hamba dengar di kamar Tuan Ye. Dia mau membawa putri Xiao Yue kabur. Mereka bilang mau kembali ke dunia modern. Selamanya tidak kembali lagi. Ye Fan, kamu berani membawa pergi putriku. Kamu berani meninggalkanku. Yang Mulia Ye Fan, orang ini, di hatinya sama sekali tidak ada Anda. Apalagi terhadap Xia Agung. Harus dihukum berat. Yang Mulia, sebaiknya kerahkan pasukan pengawal. Tutup seluruh akses istana belakang, biar mereka tidak bisa lari. Sampaikan titahku. Segera tutup istana belakang. Jaga ketat semua pintu keluar masuk. Siapapun tidak boleh lolos. Jika Tuan Ye melawan, harus bagaimana? Aku peringatkan kalian, jika Avan dan Xiao Yue lecet sedikit saja, aku akan penggal kepala kalian. Baik. Ye Fan, aku tahu kamu di dalam. Tuan Ye, putri Xiao Yue menikah dengan pemimpin barbar, adalah demi menyelamatkan rakyat dari bencana. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai putri. Kenapa banyak bicara dengannya? Langsung masuk dan tangkap. Pergi. Yang Mulia, tidak ada orang. Mereka kabur. Sepertinya baru saja pergi. Cari. Cari dengan teliti untukku. Meski harus menggali tanah 3 kaki, harus temukan mereka. Wah, tinggi sekali. Xiao Yue, kamu pusing ya? Di ruang baca aku tinggalkan sesuatu. Ingat. Di bawah lemari buku pertama pojok tenggara. Ini. Peta terowongan. Tiesu. Saudaraku, ayah. Ini apa? Ini ditukar dengan nyawa paman Tiesu. Kita pulang. Yang Mulia, seluruh istana sudah digeledah. Lubang tikus pun tidak dilewatkan. Tapi tidak ketemu orangnya. Gerbang ruang waktu, pasti gerbang ruang waktu. Yang Mulia, segera kerahkan pasukan. Ikut aku ke ruang rahasia istana. Tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Yang Mulia, mau bawa berapa orang? Semua orang, bawa semua orang. Xiao Yue, kita akan segera pulang. Ye Fan, kamu mau bawa putriku kemana? Minggir. Kamu sekarang menyerah. Tidak mungkin. Aku bisa mengampunimu. Mengampuni. Kamu mau menikahkan putriku yang 6 tahun dengan orang barbar umur 50 tahun. Masih bilang mau mengampuni. Li Zhao. 7 tahun sudah genap 7 tahun. Kamu tahu demi kamu. Demi apa yang kau sebut kerajaan, apa yang telah hilang dariku. Kelak aku akan melindungimu. Selamanya tidak akan membiarkanmu terluka, Ye Fan. Kamu orang terbaik yang pernah kutemui seumur hidupku. Kamu masih ingat malam hujan itu?
Kamu bilang aku satu-satunya sandaranmu. Kamu bilang akan bersamaku sehidup semati. Van. Aku semua ini. Aku punya kesulitan. Jangan bicara soal kesulitan. Kesulitan apa? Kamu masih ingat janjimu padaku. Setelah aku naik tahta, hal pertama adalah mengangkatmu jadi raja, membuat Xiao Yue jadi putri yang sesungguhnya. Nanti kita sekeluarga tidak akan terpisah selamanya. Aku tidak mau jadi raja. Aku hanya mau keluarga kita selamat. Selamanya tidak terpisah. Inikah yang kau sebut selamanya tidak terpisah, ayah? Kamu lihat putri kita. Kamu bilang mau melindunginya selamanya. Sayangku, ibu akan selamanya mencintaimu. Selamanya melindungimu. Membiarkannya dihina di istana. Dia baru 6 tahun. 6 tahun ditindas Nani Ning. Didorong ke kolam oleh anak bangsawan hampir mati. Sedangkan kamu sedang apa? Kamu sedang bersulang dengan Su Wenxuan dan Zhao Hongwu. Tuan muda, buka mata lihat tuan muda kalian. Tuan muda, jangan bunuh saya. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar punya kesulitan, baiklah. Punya kesulitan lagi. Lalu soal ibuku. Kamu jelas-jelas janji berikan ginseng itu. Tapi demi menenangkan pejabatmu, demi keseimbangan politikmu, kamu tega melihat ibuku mati. Yang mulia, Anda sudah janji berikan ginseng itu padaku. Ibuku masih di rumah sakit, menunggu ginseng itu untuk selamat. Yang mulia, aku mohon. Van, obat ini. Aku tidak bisa berikan padamu. Kamu bilang apa? Negara adalah yang utama. Hebat sekali negara yang utama. Lalu bagaimana dengan saudaraku? Wang, Tiesu hanya membelaku di pengadilan. Bicara keadilan, malah dituduh berkhianat oleh teman masa kecilmu. Dihukum mati. Kakie, jangan mohon pada mereka. Jaga dirimu. Jaga Xiao Yue. HMPH. Tiesu. Demi kamu. Aku tinggalkan duniaku, kehidupanku. Aku berikan segalanya padamu. Teknologi modern, logistik modern, seluruh usahaku. Aku kira kita adalah keluarga. Aku kira aku melindungi orang yang kucintai. Perang ini tidak akan kalah. Kita pasti menang. Van, tanpamu tidak akan ada aku yang sekarang. Tapi kamu, setelah kamu duduk di tahta aku bukan siapa-siapa lagi. Aku adalah anjingmu. Kau suruh aku apa, aku lakukan. Kau suruh aku senang, aku senang. Kau suruh aku pergi, aku pergi. Van, jangan pergi. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu tahu salah. Sekarang kamu baru tahu salah. Saat kau mau menikahkan putriku dengan binatang itu, kenapa tidak merasa salah? Kamu tahu tidak, tadinya aku mau memaafkanmu. Saat kamu janji menyelamatkan ibuku, saat kamu memeluk Xiao Yue menangis, aku kira kamu masih Zhao Zhao yang aku cintai. Tapi aku salah, kamu tetaplah kaisar itu, di hatimu. Kerajaan lebih penting dari kita, politik lebih penting dari keluarga, kekuasaan lebih penting dari cinta Van. Sudah 7 tahun. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bisa buang tahta ini. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku cuma mau kalian. Menikah. 7 tahun. Apa aku kurang memberimu kesempatan? Li Zhao, aku sudah muak. Kamu selamanya tidak akan berubah. Apa yang kamu pegang? Ini benda yang bisa meledakkan seluruh istana ke langit. Kalau kalian tidak mau ikut mati, minggir. Van, kamu lebih memilih mati daripada bersamaku. Kamu yang pergi duluan. Van. Jangan pergi. Semua ku berikan padamu. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap aku masih di supermarket kecil. Hanya orang biasa. Tidak pernah bertemu. Kamu Van. Minggir Van. Jangan pergi Van.
Ayah kita benar-benar tidak akan kembali lagi. Tidak kembali, kita punya rumah sendiri. Li Zhao, kamu yang memaksaku, kamu memilih kerajaanmu. Aku memilih putriku. Melepas belenggu. Mengejar cahaya bintang. Kali ini kita benar-benar tidak akan kembali. Lagi. Afan. Yang mulia. Yang mulia, akhirnya Anda sadar. Hamba kira tidak akan bisa melihat. Yang mulia lagi di mana ini? Kenapa aku pingsan? Aduh. Yang mulia, akhirnya Anda sadar. Hamba kira Tidak bisa melayani Anda lagi. Berapa lama aku pingsan? Yang mulia. Sudah 10 hari penuh. Selama 10 hari ini, hamba terus menjaga Anda, takut Anda. Yang mulia Su Wenxuan dan Zhao Hongwu, dua binatang itu, memanfaatkan Anda pingsan. Mereka memberontak. Sekarang seluruh istana dikuasai mereka. Apa yang mulia? Mereka umumkan Anda terluka parah kena ledakan. Fisik lemah. Tidak bisa memimpin lagi. Su Wenxuan mengangkat dirinya jadi Raja Wali. Zhao Hongwu menguasai seluruh pasukan pengawal. Para pejabat. Kalau tidak memihak mereka, ya disingkirkan. Ini semua karmaku. Aku kehilangan segalanya, pertama Ye Fan dan Xiao Yue. Sekarang, kerajaan ini juga hilang. Yang mulia, asal Anda masih ada, kita masih punya harapan. Hamba diam-diam hubungi jenderal yang setia. Mereka mau dukung Anda kembali. Benar yang mulia, nyawa hamba adalah milik Anda. Hamba akan mati-matian melindungi Anda. Kasim Wang Nanining. Kalian semua, pejabat setia. Aku yang salah melibatkan kalian. Sekarang aku baru sadar. Apa artinya kekuasaan? Tanpa suami dan anak, apa gunanya aku punya kerajaan ini? Gawat, pengejar datang. Pasti pembunuh kiriman pemberontak. Yang mulia, cepat lari. Akhirnya ketemu. Ratu Guling Li Zhao, Su Wenxuan perintahkan, ambil nyawa anjingmu. Jangan harap menyakiti Yang mulia. Langkahi dulu mayat hamba. Yang mulia sangat berjasa pada hamba. Hari ini biarpun mati hamba akan lindungi Yang mulia. Dua orang tua cari mati Yang mulia, cepat lari. Hamba tahan mereka Yang mulia. Yang mulia, Anda harus hidup dengan baik. Anda harus temukan Putri Xiao Yue. Dan Tuan Ye, cepat pergi. Cepat pergi Kasim Wang Yang mulia. Cepat lari, cepat lari. Yang mulia, hamba Nanining tidak bisa melayani Anda lagi. Anda harus hidup dengan baik. Yang mulia, hamba seumur hidup melayani Anda tidak menyesal. Berhenti. Cepat lari.
Aku yang salah pada kalian. Yevan. Aku dengar tetangga bilang, ibumu kecelakaan. Nak. Ibumu dia. Sudah tidak tertolong. Jangan takut, aku temani kamu. Yevan, kamu harus kuat. Ibumu paling ingin melihatmu hidup baik. Yevan. Aku akhirnya mengerti. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. Kerajaan yang kuinginkan. Tanpa kamu di sisiku. Apa artinya? Nanti aku akan melindungimu. Selamanya tidak membiarkanmu terluka. Aku menghancurkan segalanya. Tuan Ye pasien sadar. Ini sepertinya tanda terakhir. Kalian cepatlah berpamitan. Ibu. Ibu istirahatlah, istirahatlah. Xiao Yue, Xiao Yue. cucu baikku. Biar nenek lihat. Nenek-nenek. Aku mau menyusul ayahmu. Kamu harus jaga Xiao Yue baik-baik. Anran, untung ada kamu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bibi, jangan bilang begitu. Kenapa tiba-tiba? Hati ini sakit sekali. Ayah hatinya sedih. Kita harus pengertian padanya. Xiao Yue pintar, kerjakan per dulu. Bibi pergi lihat ayah ya, baik. Yevan, bibi sudah tenang. Dia melihat kalian dari surga. Berharap kalian hidup baik. Anran. Apa aku sangat gagal? Aku bahkan tidak bisa melindungi ibuku sendiri. Jangan bicara begitu. Kamu sudah berusaha. Bos. Ini berapa harganya? Hah? Sepatu ini berapa? 5 yuan. Kamu scan kode itu untuk bayar. Aku ambilkan kantong biar aku saja. Yevan, kamu istirahatlah beberapa hari. Aku laki-laki sudah jadi ayah. Mana boleh rapuh begini. Kalau ibuku lihat, dia akan marah padaku. Biar aku sendiri saja, tenanglah. Aku kehilangan segalanya. Afan, putriku kerajaan. Bahkan kehilangan hak jadi manusia. Jika masih ada kesempatan, aku rela tukar segalanya untuk mereka kembali. Apakah kamu menyesal? Siapa-siapa yang bicara? Li Zhao, apakah kamu sungguh menyesal? Menyesal, aku sangat menyesal. Mohon langit beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Hukum sebab akibat dunia sudah menanam benih buruk. Mana bisa diubah dengan mudah. Aku rela bayar harga apapun, meski nyawaku sekalipun. Nyawa jika ditukar 49 tahun umurmu. Demi kesempatan bertemu mereka lagi. Apa kamu bersedia? Jalan ini
akan membuat wajahmu hancur, kesaktianmu hilang, menderita kesusahan duniawi. Dan setelah bertemu, apakah bisa menyambung jodoh kembali? Semua tergantung takdir. Apa kamu bersedia? Meski mati ribuan kali, aku bersedia. Asalkan bisa beri aku kesempatan bertemu mereka. Biarkan aku menebus dosa. Kalau begitu, permintaanmu dikabulkan. Xiao Yue. Aku datang. Aku berhasil. Ini dunia Ye Fan. Terima kasih. Malam mau makan apa? Aku masakan untukmu. Masakanmu bisa dimakan tidak? Biar aku saja. Masakanku tidak enak ya. Anran Bibi Anran bikin iga asam manis paling. Enak, tahu saja makanan enak. Ini siapa? Ini bukan aku. Kenapa aku jadi begini? Tolong, ada orang pingsan. Aku pergi lihat. Xiao Yue, ayo kita lihat, ayo. Bibi, Bibi bangunlah. Cepat papa ke toko. Kenapa mata ini agak mirip? Tidak mungkin, dia mana mungkin jadi begini. Ayo cepat Yevan. Jalan pelan-pelan ya, hati-hati. Bibi sudah sadar. Anda pingsan seharian. Ayo bangun, minum bubur, hangatkan badan. Terima kasih. Bibi, siapa nama Anda? Rumah di mana? Perlu kami hubungi keluarga tidak? Aku. Namaku Wang Xiuying. Rumahku kebanjiran. Rumah semua hanyut. Aku kabur sendirian, uang juga habis. Sudah terlantar 2 hari. Aku Li Zhao. Harus hidup dengan nama palsu. Zaman sekarang banyak bencana. Sungguh tidak mudah. Yevan lihat Bibi Wang sudah tua. Terlantar di luar bahaya. Bibi Wang, begini saja, bantu-bantu di sini. Sapu-sapu, bersih-bersih, dapat makan dan tempat tinggal. Memang bukan pekerjaan enak, tapi lebih baik daripada di jalanan. Terima kasih. Terima kasih, bos. Tenang saja, aku pasti kerja rajin. Tidak akan menyusahkan kalian. Keripik 5 yuan. Air 2 yuan. Dulu Yevan memberiku berkardus-kardus. Aku malah merasa itu wajar. Yang kuberikan pada Suen Swan dan lainnya adalah keringat darah rakyat. Hei anak baru ya. Pel saja tidak bersih. Tidak tahu bos dapat dari mana. Bibi kenapa menangis? Bibi tidak menangis.
Bibi cuma agak lelah. Ini hadiah dari guru. Untuk Bibi makan yang manis tidak akan lelah lagi. Terima kasih, nak. Adik kecil tidak perlu sungkan. Namaku Ye Xiao Yue. Siapa nama Bibi? Namaku Wang. Wang Xiuying. Bibi Wang, nanti kalau ketemuku sapa halo ya. 都说你好。 Baik. Bibi Anran, aku pulang. Sudah pulang, rambutmu lembut sekali. Sekolah bagaimana? Masih begitu baik. Masih begitu polos. Hari ini ramai. Berkat kamu, Anran. Juga berkat Bibi Wang. Dia kerja keras. Hanya saja apa? 这是什么？ Yevan, aku rasa dia agak aneh. Apa kamu perhatikan postur tubuhnya? Postur benar saat mengepel atau angkat barang. Punggungnya selalu tegak. Gerakan tangannya anggun. Bukan seperti orang kasar. Juga, hari ini ada pelanggan dompetnya jatuh. Bibi Wang langsung tahu siapa pemiliknya. Katanya hasil pengamatan. Tapi tatapannya seperti sedang mengadili bawahan. Terbiasa mengendalikan situasi. Benar juga. Hitungannya juga cepat. Yang paling penting, Yevan, kamu lihat tatapannya ke Xiao Yue. Perasaan yang rumit itu, bukan tatapan orang asing pada anak kecil. Lebih mirip seperti apa? 像是什么？ Seperti ibu yang kehilangan anak. Tiba-tiba melihat anaknya lagi. Mungkin dulu dia punya 也许 anak, 他之前可能有过孩子，但是后 tapi 来没有 meninggal. 所以 Jadi melihat Xiao Yue teringat anaknya. Halo, selamat datang. Hari ini ulang tahun Xiao Yue. Aku ingat dia paling suka manis. Beli yang paling besar, paling manis, paling cantik. Aku mau yang paling besar itu. 300 tunai atau scan. Ah, aku tidak punya ponsel. 我没有手机。 Aku bayar tunai. Nih. Baiklah. Xiao Yue ini ibu bukan. Ini hadiah ulang tahun pertama dari Bibi Wang untukmu. Sudah lengkap, ayo mulai. 菜齐了，我们开始吧。 Ayo, 小 Xiao Yue 许 buat 愿吧 permintaan. Aku harap ayah dan Bibi Anran selamanya bersama. 在一起，永远 Selamanya 相互 bahagia. Xiao Yue. Selamat ulang tahun, Wang. Kuenya cantik sekali. Terima kasih, Bibi Wang. Bibi Wang, kue ini 鸡蛋 pasti 糕 mahal 不值钱 kan? 吧 Tidak apa-apa. Aku suka Xiao 就是 Yue. 喜欢小月这孩子。 Aku senang keluar uang untuknya. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Selamat ulang tahun Xiao Yue. Xiao Yue, selamat ulang tahun. Xiao Yue. Tunggu. Ada apa? Xiao Yue alergi parah pada mangga. Alergi. Apa itu alergi? Ayah, aku sesak. Cepat bawa ke rumah sakit. Aku cuma tahu putriku suka manis. Tapi tidak tahu apa yang bisa membunuhnya. Ibu, macam apa aku ini? Gagal sekali. Aku sama sekali tidak pantas kembali. Xiao Yue sudah tidak apa-apa. Dokter bilang reaksi alerginya sudah terkendali. Bibi Anran, apakah aku hampir mati? 死了。
Jangan bicara sembarangan. Ayah tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Xiao Yue. Kamu baik-baik saja. Bibi Wang, untuk apa kamu datang? Aku hanya ingin melihat Xiao Yue. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu ini akan mencelakainya. Aku tidak tahu dia alergi mangga. Aku hanya berpikir, ini ulang tahunnya, aku belikan kue besar untuknya. Tidak tahu. Banyak hal yang tidak kamu tahu, kamu hampir membunuhnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku memang tidak pantas menjadi. Yevan, sudah cukup. Bibi Wang, dia orang luar, mana tahu kondisi Xiao Yue. Dia bisa ingat ulang tahun Xiao Yue. Menghabiskan 300 yuan untuk beli kue. Niat baik ini sudah sangat langka. Bibi Wang, jangan menangis. Xiao Yue tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Semua salahku. Semua ini salahku. Aku memang tidak pantas berada di sisi Xiao Yue. Jangan bicara begitu. Setiap orang bisa berbuat salah. Yang penting kamu punya hati yang menyayangi anak. Aku bisa melihat kamu tulus menyukai Xiao Yue. Bibi Wang, jangan menangis. Xiao Yue tidak menyalahkanmu. Xiao Yue, maafkan Bibi ya. Semua salah Bibi Wang. Hampir mencelakaimu. Bibi Wang, apa kamu juga seperti aku? Tidak punya ibu yang mengajari apa yang tidak boleh dimakan. Bibi Wang, lihatlah. Xiao Yue saja tidak menyalahkanmu. Demi dia kamu habiskan seluruh gajimu. Ketulusan ini lebih berharga dari apapun. Yevan, kamu juga. Bibi Wang sendirian di luar tidak mudah. Bisa begitu perhatian pada Xiao Yue. Menandakan dia orang baik. Kamu tidak seharusnya bicara begitu. Bibi Wang, perkataanku tadi memang agak kasar. Aku hanya terlalu takut. Kamu tidak salah. Semua salahku orang sepertiku. Sama sekali tidak cocok merawat Xiao Yue. Jangan berpikir begitu. Belajar merawat anak butuh waktu. Tidak ada yang langsung bisa. Bibi Wang, jangan pergi. Xiao Yue suka Bibi, nanti Bibi tanya Bibi Anran. Apa saja yang tidak boleh aku makan ya? Xiao Yue, Bibi Wang bersumpah. Kelak. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Bibi Wang pasti akan belajar dengan baik. Belajar cara merawatmu dengan baik. Xiao Yue. Putriku. Demi kamu, aku rela mulai dari nol belajar jadi ibu yang baik. Meski kamu tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Yevan, hari ini kamu keterlaluan pada Bibi Wang. Aku tahu, aku hanya melihat Xiao Yue begitu. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mengerti perasaanmu. Tapi Bibi Wang sungguh berniat baik. Lihat dia menangis begitu. Dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dia sepertinya sangat peduli pada Xiao Yue. Tentu saja, aku bisa melihat dia menatap Xiao Yue seperti melihat putrinya sendiri. Saudara Zhao, sekarang dunia ini adalah milik kita berdua. Hahaha. Seharusnya dari dulu begini. Wanita itu tiap hari pasang muka masam, bisanya cuma memerintah. Aku sudah muak padanya. Sekarang enak rasanya. Mau main apa saja bebas. Hahaha. Wanita bodoh. Kalau bukan dia kabur. Mana mungkin kita punya hari ini? Lapor Tuan berdua. 3 provinsi selatan memberontak. Rakyat kelaparan membentuk pasukan. Sudah merebut 5 kota. Apa? Bagaimana mungkin? Kemarin bukannya cuma kerusuhan kecil. Sekumpulan rakyat jelata mau melawan langit. Beri aku pasukan berkuda biar ku bantai mereka.
Jenderal Zhao sekarang kas negara sudah kosong. Kebijakan ratu sebelumnya, karena kalian hapus, menyebabkan jalur dagang terputus. Pajak tidak masuk, kita sekarang tidak punya uang dan makanan. Kenapa kekacauan ini susah sekali dibereskan? Harusnya wanita itu jangan dibiarkan lari. Sekarang lihat. Yang bisa bertani pun tidak ada. Sekarang bicara ini percuma. Tapi si Yevan itu bukannya hebat. Karena di sini sudah tidak bisa diharapkan. Kita pinjam barang dari tempat dia. Hahaha. Tuan berdua datang tengah malam. Ada perlu apa? Guru kami ingin melacak Yevan. Ku dengar dia dari dunia lain. Menembus ruang dan waktu. Ini butuh pengorbanan besar. Pengorbanan apa? Emas permata kami punya banyak. Benda duniawi tak bisa menggoncang waktu. Sihir ini butuh nyawa sebagai bayaran. Nyawa untuk 2 orang menyeberang. Butuh tumbal 49 tahun umur atau gunakan umur seluruh rakyat Xia Agung sebagai tumbal formasi sihir. Hehehe, pakai umur rakyat saja. Lagi pula rakyat jelata itu tidak penurut. Cara bagus bisa menembus waktu. Sekalian memberi pelajaran pada pemberontak. Memang berjiwa penguasa. Tapi sihir ini hanya bertahan 7 hari apa? Cuma 7 hari. Jangan panik, aku punya cara mengatasinya. Ini giok darah naga. 7 tahun lalu, Li Zhao menggunakan darah naga asli merendam giok ini. Baru bisa menembus waktu. Jika darah kaisar dikorbankan lagi, terowongan waktu bisa dibuka kembali darah kaisar. Tapi Li Zhao wanita rendahan itu sudah hilang. Bodoh, kalian pikir dia pergi kemana? Tentu saja ikut Yevan ke zaman modern. Apa katamu? Li Zhao juga ke zaman modern. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kita bisa membunuh wanita itu. Juga bisa menguasai cara menembus waktu. Tapi dunia modern manusianya banyak sekali. Bagaimana cara temukan Yevan dan Li Zhao? Ini alat pelacak. Bisa merasakan aura Yevan. Tentang Li Zhao, dia punya darah naga asli. Asal berada dalam jarak 100 mil, pasti terdeteksi. Tuan-tuan, apakah kalian sudah siap? Benar kata biksu jahat itu, rasanya di zaman modern. Kekuatan dari tumbal nyawa rakyat ini terasa sangat hebat. Lokasi Yevan. Di sana. Ayo kita buat perhitungan dengannya. Wah, bukankah ini 2 orang aneh berbaju kuno? Kenapa cosplay orang zaman dulu, bro? Aku lihat kostum ini mahal harganya. Bro, orang-orang aneh ini pasti punya uang. Bagaimana kalau... Hei orang aneh, keluarkan semua barang berharga di badan kalian. Orang aneh. Berani sekali. Cepat sedikit, kalau tidak mau dipukul serahkan uangnya. Cuma kalian sampah-sampah ini. Berani merampok jenderal ini, jenderal. Aktingnya total banget, dikasih hati minta jantung. Saudara-saudara serang. Aduh, gigiku patah. Aduh. Ah. Bro, ini bukan efek khusus. Ini kungfu beneran. Bro. Kita cari masalah dengan ahli sekarang, tahu rasa takut. Ah, kakak-kakak. Kami buta tidak kenal Gunung Tai. Mohon ampuni kami orang kecil ini. Orang pintar tahu situasi. Emas ini cukup untuk kalian pakai lama. Wah, ini emas asli. Emas murni. Mulai sekarang, kalian bekerja untukku. Emas seperti ini masih banyak. Tentu saja kalau kalian menolak. Bos-bos. Mulai hari ini kamu bos kami. Bagus. Ingat baik-baik. Aku Su Wen Xuan. Dia Zhao Hongwu. Kami punya satu musuh. Namanya Yevan, dia buka supermarket di sini. Tugas kalian bantu kami hadapi dia.
Serahkan pada kami. Di jalanan sini, kami sangat berkuasa. Xiao Yue soal ini salah lagi. Ayah sudah jelaskan berapa kali. Aku lupa. Masih membantah tidak boleh begitu. Jangan marahi anak. Ayo Xiao Yue minum susunya dulu baru tulis lagi. Inilah rumah. Inilah kehidupan. Bos di sini tempatnya. Benar dia. Waktu mendesak. Kita cuma punya 7 hari. Langsung serbu saja. Paksa dia serahkan Li Zhao. Paksa dia serahkan Li Zhao. Jangan. Zaman ini ada CCTV. Ada hukum. Kita harus pintar. Rambut kuning kamu pergi pantau. Pelajari jadwal kegiatannya. Aku mau tahu kapan waktu termudah menyerang. Di mana tempat paling tersembunyi. Ingat aku mau dia hidup dan sukarela bekerja sama. Siap bos, laksanakan. Bos orang itu 那个 mencurigakan. 人有问题， Yang mana itu yang 就 rambut 是那 kuning? 个黄头发的。 Dia tidak terlihat mau belanja. Lebih seperti sedang mengamati lokasi. Firasat Bibi Wang selalu tajam. Siapa dia sebenarnya? Ini masih ada 20 kardus. Ini masih ada 3 kardus. 三项。 Bos, Aku punya hal penting untuk diberitahukan. Bibi Wang ada apa? 什么事儿？ Aku kenal 2 orang rambut kuning tadi. 我认识。 Tepatnya aku kenal orang di belakang 我认识他 mereka. 们背后的人。 Maksudnya, ada 2 orang berbahaya. Mereka terus mencarimu. Mereka bukan orang zaman ini. Datang ke sini untuk merebut 抢夺你 milikmu. 拥有的东西。 Bibi Wang, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu hal-hal ini? 现在 Sekarang, bukan waktunya menjelaskan. Pokoknya kalian harus hati-hati. Mereka akan segera bergerak. Terutama Xiao Yue. Jangan biarkan dia sendirian. Pengetahuannya tentang orang-orang itu tidak seperti petugas kebersihan biasa. Jangan-jangan. Kaksu aku sudah selidiki. Ye Fan, setiap jam 330 sore ke bank transfer uang. Rutenya tetap, jalan itu tidak ada CCTV. Lalu, putrinya pulang sekolah jam 330 sore. Jalan pulang sekolah ada sudut mati. Bagus, waktu tidak menunggu. Kita sudah buang 2 hari. Sialan, jadi siapa yang diculik duluan? Bagi tugas kamu culik anak kecil itu. Aku cegat Ye Fan, kalau ada Sandera. Dia pasti menurut. Siap, culik Xiao Yue dulu. Aku akan segera telepon kamu. Ingat. Kita butuh dia hidup. Biar dia sukarela bawa kita ke gudang logistiknya. Bos mobil Fantali. Obat bius sudah siap. Adik kecil, ikut kami sebentar ya Xiao Yue. Sini kamu Xiao Yue. Kalian mau apa? Bibi Wang, lepaskan mereka. Bibi Wang. Beres, anak itu sudah di tanganku. Ayah, tolong aku. Aduh, sakit. Xiao Yue. Siapa kalian? Ye Fan, kita ketemu lagi. Su Wenxuan, kenapa kamu di sini? Kejutan kan? Kaget tidak? Kalian mau apa, bos? Bagaimana? Beres, anak itu ada padaku. Ayah, tolong. Suaramu simpan saja. Dengar, jelaskan, itu suara putrimu. Sekarang mau kerja sama tidak? Jangan sakiti dia, dia masih kecil. Maka patuhlah. Bawa aku ke sumber logistikmu. Aku butuh banyak senjata modern, obat-obatan dan mesin. Ajaib milikmu itu. Aku benar-benar tidak punya gudang. Aku cuma pemilik supermarket biasa. Jangan pura-pura. Kami tahu kamu punya pintu waktu. Kamu pikir aku siapa? Kami khusus datang dari masa lalu mengejarmu, baiklah.
Aku antar kalian. Tapi kamu harus jamin Xiao Yue selamat baik. Naik mobil. Kami butuh banyak senjata modern untuk menumpas pemberontakan. Kamu sebaiknya menurut. Aku benar-benar tidak punya gudang. Pintu waktu juga sudah kuhancurkan. Aku bilang, biksu itu sudah bilang, sekali lorong waktu terbentuk, akan meninggalkan jejak waktu permanen. Kamu pasti tahu cara memperbaikinya. Tunggu sampai tujuan. Kamu akan tahu artinya menurut. Xiao Yue, Tiesu jangan. Kami hanya butuh satu hal. Li Zhao. Mana mungkin dia di sini? Bukannya dia sudah jangan pura-pura bodoh. Kami tahu dia ikut kamu ke masa depan. Ye Fan. Giok darah naga ini bisa mendeteksi darah naga asli. Kunci membuka pintu waktu ada di dalamnya. Sekarang kami hanya kurang satu hal, yaitu darah kaisar milik Li Zhao. Serahkan dia. Lihat gioknya bereaksi. Berarti Li Zhao ada di dekat sini. Dia pasti sembunyi di dekatmu. Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Bahkan tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu putrimu, jangan salahkan aku. Aku hitung sampai 3 jangan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mohon percayalah. Serahkan Li Zhao. Kalau tidak, Aku bunuh dia. jangan-jangan. 1 Xiao Yue, 2 Xiao Yue, 3 Xiao Yue. Jangan berhenti. Haha, langit membantuku. Li Zhao, lihat dirimu yang sekarang seperti hantu. Kamu benar-benar demi Ye Fan ini, mengorbankan 49 tahun umurmu. Kamu Li Zhao. 49 tahun umur. Maksudnya apa? Lepaskan dia, aku ikut kalian bagus. Pakai darahmu, aktifkan giok darah naga. Tapi lepaskan anak itu dulu, jangan harap. Teteskan darah dulu. Kami cek gioknya aktif baru lepas orang, jangan. Li Zhao, jangan. Ye Fan, maafkan aku. Aku tetap bawa masalah buat kalian. Hahaha, berhasil. Saudara Zhao, kita bisa bawa logistik modern pulang. Hahaha. Benar rakyat pemberontak itu. Saatnya merasakan tinju besi keluarga Zhao. Hahaha. Merasakan tinju besi keluarga Zhao, hahaha. Hahaha. Ah. Ye Fan, matilah kau. Jangan. Ah, Ah. ini tidak mungkin. Ada apa ini, hahaha, makhluk bodoh. 2 orang yang melawan takdir merusak dunia. Dikira menembus waktu tanpa harga. Kalian pinjam nyawa orang banyak. Sekarang harus bayar dengan darah. Wajahku kita menua.
Ah, lihat kita Hantu ada hantu. Xiao Yue, Xiao Yue. Xiao Yue tidak apa-apa. Ayah di sini. Tangan sakit tidak. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Li Zhao. Zhao Zhao. Xiao Yue selamat syukurlah. 这就好。 Bibi Wang. Cepat kita bawa ke rumah sakit. Tidak perlu, waktuku sudah habis. 我该走了。走。 Xiao Yue, kamu harus dengar 一定 kata 要 ayah 好好听爹爹。 dan kata Bibi Anran. Tumbuhlah dengan baik. Li Zhao. Li Zhao, dosamu sudah lunas. 赎罪完毕， Melindungi putri dengan badanmu. Mengorbankan diri demi orang lain. Sudah mengerti apa itu cinta tanpa pamrih. 是无私的爱。 Ini kamu. Sekian lama kamu di sisiku. Aku malah tidak tahu. Van. Aku selalu ingin memberitahumu. Tapi aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Melarangku dekat dengan Xiao Yue. Bodoh, mana mungkin aku membencimu. Demi kami kamu jadi begini. Aku yang salah padamu. Tidak. Bisa melihat kalian hidup bahagia. Walaupun hanya merawat Xiao Yue sedikit saja. Aku sudah sangat puas. Hari-hari ini adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Li Zhao, waktunya habis. 时间到了， Kamu boleh membawa harapanmu. Kembali ke zamanmu. 你的时代了。 Bibi Wang, jangan pergi. Xiao Yue tidak mau kamu pergi. Xiao Yue, kamu tahu tidak? Sejak kamu lahir, ibu sudah menantikan pelukan ini. Ibu yang salah padamu, membiarkanmu menderita. Ibu seharusnya memberitahumu sejak awal. Ibu sangat-sangat mencintaimu. Lihat. Lihat. Ini permen yang kamu kasih ibu. Ibu selalu membawanya. Permen ini selalu mengingatkan ibu. Di dunia ini, masih ada yang butuh ibu. Ada yang mencintai ibu. Ibu, benarkah kamu ibuku? 我想亲妈。 Iya, sejak pertama kali kamu bergerak 子里的第一次太 di perut ibu, kamu adalah bayi paling berharga ibu. Sejak pertama kali kamu bergerak di perut ibu, kamu adalah harta paling berharga ibu. Ibu akan jadi bintang paling besar dan terang, 的那颗星星， menemanimu tidur setiap 陪 malam. 你入睡的。 Anran, Yevan, kutitipkan pada kalian. Xiao Yue kuserahkan pada kalian. Aku tenang. Zhao Zhao Yevan. Terima kasih. Membuatku mengerti apa itu cinta sejati. Semoga kalian bahagia selamanya. Li Zhao. Zhao. Zhao Zhao. 而被风吹散的只有我们，倔强的两个人，越爱越生分。 Xiao Yue, ibu akan menjagamu dari dunia lain. Yevan, Anran, terima kasih memberiku hal terindah di dunia ini. Mencintai dan dicintai. Tuan Nyonya, mau lihat buku sejarah kuno ini? Di dalamnya banyak biografi langka. Ayah, buku ini spesial sekali. 别呀！ Ayah, buku ini spesial sekali. Hehe, adik kecil pandai sekali. Ini biografi Ratu Bijaksana zaman kuno. Jarang ada yang tahu kisahnya. Ratu Li Zhao cerdas sejak kecil. 会过人， Setelah naik tahta,
Dia memerintah dengan penuh kasih, peduli pada rakyat, memajukan pertanian dan air, tidak menikah seumur hidup, mengabdi untuk negara dan rakyat, dipuji sebagai penguasa terhebat sepanjang masa. Sejarah mencatat, ratu di masa tuanya sering menatap kejauhan. Menurut legenda istana, hatinya selalu merindukan seseorang yang tak bisa ditemui. Beliau pernah berkata cinta sejati adalah merelakan. Beliau rela habiskan hidup menjaga rakyat, juga berharap mereka di dunia lain hidup damai dan bahagia. Zhao Zhao, ternyata kamu benar-benar melakukannya. Kamu jadi ratu terbaik. Buku ini berjodoh dengan kalian. Ambillah. Terima kasih. 人生总会有遗憾，对吗？我们都没把最爱留下。 Hidup yang mulia, panjang umur yang mulia. 万万岁！ Para menteri bangkitlah. Terima kasih yang mulia. Kepulanganku kali ini. Sadar akan kekurangan pemerintahan lalu. Mulai sekarang aku akan utamakan rakyat. Membuat seluruh rakyat hidup tenang dan damai. Yang mulia bijaksana. Yevan ini yang kamu ajarkan padaku. Aku akan buktikan seumur hidupku. Kekuasaan adalah untuk melindungi, bukan untuk menguasai. Ayah Bibi Anran. Aku rasa ratu di buku ini pasti orang baik. Benar, dia adalah 他是个 orang yang sangat-sangat baik. Xiao Yue, ibu hidup baik di sini. Ibu gunakan seumur hidup ibu membangun dunia damai untukmu. Jika kelak berjodoh, kamu bisa dengar kisah ibu. Saat itu kamu akan tahu betapa ibu mencintaimu, betapa mencintai ayahmu. Yevan, aku akhirnya mengerti. Cinta sejati bukan memiliki dan meminta, tapi merelakan dan menjaga. Semoga kalian turun-temurun bisa bahagia seperti sekarang. Dunia yang damai ini, kesejahteraan ini adalah cintaku terdalam untuk kalian. Li Zhao tidak menikah seumur hidup, memerintah dengan bijak, menciptakan masa damai terpanjang dalam sejarah. Dipuji sebagai penguasa terhebat sepanjang masa. Menurut catatan sejarah, ratu di masa tuanya sering berkata pencapaian terbesarnya bukanlah kerajaan ini, melainkan membiarkan orang dicintainya di dunia lain mendapatkan kebahagiaan sejati.